Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini kita lanjutkan dialog. Saya ke Pak Indria Samigo ini ya. Seharusnya idealnya dinaikkan menjadi berapa ini gaji menteri? Karena kan kalau contohnya tadi Jero Wacik dinaikkan 500 juta aja masih kurang ini, Pak. Iya, ya itu relatif tadi itu. Berapa ya? Jadi menghitung, memang harus ada siapa yang harus menghitung itu, Kementerian Keuangan sekarang itu. Dari bawah Menpan bersama Menpan. Hatip Dede itu dan Menpan serta BKN itu menghitung secara rasional gitu kan, supaya bisa diterima gitu. Sebab selama ini kami berdua, Pak Ihsan nggak tahu pernah jadi pegawai negeri atau enggak, kami berdua ini menerima gaji yang kita tidak tahu kenapa sampai sekian. Paling kenaikannya juga berdasarkan ngikut-ngikut inflasi gitu ya. Nah, menteri juga bagian dari pejabat yang menerima uang pajak rakyat gitu ya. Berapa yang harus dilakukan? Kalau misalnya dihitung minimum sama dengan direksi lah, direksi BUMN, direksi bukan direksi tetapi orang-orang di OJK, di BI gitu ya, di sana gajinya antara 100-200 ya. Tetapi ada masalah yang lain. Setelah pensiun mereka habis semua, itu juga menjadi pikiran orang kerja. Nah, itu tadi yang saya bilang hope. Baik, kita terima telepon dulu ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan, dengan siapa, di mana, Pak? Selamat malam, dari Pak Tulus Boyolali. Silakan, Pak Tulus. Saya itu pernah menjadi kepala bagian urusan dalam Menteri Negara di Jakarta. Gaji menteri itu sangat kecil. Saya tuh kadang-kadang ikut mikir bagaimana supaya kesejahteraan menteri itu betul-betul terrealisir dengan baik, karena memimpin suatu lembaga. Oleh sebab itu untuk gaji saya setuju dinaikkan, karena yang dipunyai menteri itu hanya gaji dan tunjangan jabatan. Terima kasih. Terima kasih nih Pak Tulus. Ya, saya ke ini ya, Bu Siti Zuhro ini tadi menyambung tadi nih ya. Ada juga yang setuju nih meskipun menggunakan uang pajak rakyat, tapi memang ada yang menganggap memang perlu dinaikkan, begitu kan ya Bu Siti. Kalau menurut Anda kisarannya seharusnya seperti apa ideal? Saya tidak berani sampai pada kisaran, tapi saya setuju pada prinsipnya untuk dinaikkan dengan catatan. Dengan catatan jangan sampai ada masukan-masukan lain yang lalu membuat masyarakat dia masih menerima ini itu sebagainya gitu. Jadi kalau memang di era Pak Jokowi ini mau betul-betul dihitung ya gaji mulai menteri sampai eselon yang seterusnya, karena ini sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru, itu sangat jelas. Jangan sampai seperti kasus Tukin ya. Tukin itu tunjangan kinerja. Memang ada leveling dalam hal ini, dalam memberikan Tukin, tapi kita sebagai peneliti, satu contoh, kita tidak menerima honor apapun. Jadi uang yang ada di honor-honor itu disatukan menjadi Tukin sebetulnya. Jadi uang itu diputer saja sehingga dilegalkan, dibunyikan eksplisit menjadi Tukin tadi itu, tunjangan kinerja. Jadi sekarang ini kan orientasinya bagaimana menjadikan birokrasi kita betul-betul profesional, lalu PNS-nya itu ya memang berkarya gitu ya, bekerja maksimal, dan tidak tidak berorientasi untuk menjadi pejabat saja, tapi lebih ke fungsional. Ini untuk long termnya ke sana. Ini semangat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu. Dalam konteks itu mestinya memang ada, saya setuju tadi itu Bang Ihsan yang mengatakan bahwa harus ada keterukuran, ada patokannya, sehingga hitungannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan siapapun pejabat yang sudah menerima seperti itu, ya memang dilarang keras menerima yang lain-lain lagi, sehingga perselingkuhan gitu ya tidak perlu ada. Apalagi ditangkap basah, tertangkap apa. Itulah tadi itu kata Bu Siti Zuhro ya, Bung Ihsan, bahwa boleh naik tapi dengan catatan-catatan tadi itu ya, bahwa tidak ada lagi pemasukan yang tidak jelas begitu ya. Tapi mungkin ada lagi catatan lagi bahwa meningkatnya kinerja juga ini ya. Ada, kalau bicara peningkatan gaji kan memang ada beberapa. Jadi gini,
yang harus dihitung. Pertama, basisnya dulu. Basisnya dulu berapa? Basisnya tadi ada beberapa cara menghitungnya, Mbak, terukurnya. Lalu kemudian kalau mau dianggap Anda naikin lagi, meningkatnya gimana? Nanti ada model. Modelnya berdasarkan karena kenaikan kinerja, karena prestasi yang dicapai, atau karena inflasi, atau karena apa. Itu juga bisa dibuat lagi posisinya kalau meningkatnya kayak gitu. Kalau saya bukan kita hanya berpikir pada basisnya, terus kenaikan berkalanya, atau kenaikan posisi karena kinerjanya, tapi ada hal yang paling harus kita catat, bahwa gaji adalah gambaran seseorang mencapai prestasi, bahwa seseorang berbuat, bertindak, dan bertindaknya sesuai dengan batas-batas job title jobnya jelas, uraian kerjanya terpenuhi, tanggung jawabnya, istilah keputusan presiden, menteri ini tanggung jawab ini dilihat aja tercapai apa enggak gitu. Itu bisa dilihat, lalu ternyata dia mencapai targetnya lebih, jadi kasih dong, ada penghargaan negara. Ini kan nggak ada. Menteri nggak bisa menerima penghargaan seperti itu dalam kenyataan. Itu yang saya maksud. Lalu berikutnya, apakah kenaikan gaji berkala pada pegawai negeri sipil yang rata-rata 10% itu juga terjadi kenaikan berkala pada gaji menteri? Kan juga enggak. Misalnya, pada saat yang sama terjadi kemahalan, menteri juga nggak terima. Nah, saya ingin mengatakan, orang kemudian mengkompensasi. Ya kan ada status sosial, makan status sosial. Karena di balik status sosial itu Anda kemudian mendaya-gunakan untuk korup jadinya. Itu yang kadang-kadang status sosial modalnya juga gede. Tapi itu jangan kita konversi status sosial politik yang dimiliki oleh menteri itu dengan upaya untuk melakukan kolusi nepotisme dan korupsi. Ya, itu memang penyebab yang terjadi sekarang sebelum era Jokowi ini, bahwa makin tinggi pejabat, makin tinggi sabetannya gitu kan. Nah, tapi di sisi lain kalau kita melihat sejarah dari penggajian ini kan sejak zaman dulu nih, orang jadi pegawai negeri, jadi pejabat itu memang motivasinya menjadi pejuang, mengabdi kepada negara gitu. Sehingga beda dengan perhitungan-hitungan profesional. Kalau profesional enggak, apa yang saya dapat, berapa saya peroleh, itu. Tapi dulunya tidak. Nah, ini karena perkembangan. Itulah yang saya maksud tadi. Karena ini kan negara Indonesia, bukan PT Indonesia, Pak. Bukan. Itulah yang saya maksud tadi. Ketika Anda mau membedakan antara PT dengan negara Indonesia, maka negara Indonesia pun harus punya sistem penghargaan dan penghormatan terhadap struktur organisasi yang dibangun. Ketika Anda kemudian punya negara Indonesia yang tidak menghargai, ya akhirnya Anda dibeli. Ya, penghargaan kan tidak hanya uang. Tidak hanya uang. Jadi kalau misalnya di ASEAN ini, yang saya ingat, Indonesia termasuk yang underpaid. Nah, PNS dan pejabatnya itu di bawah gajinya, di bawah, jauh di bawah Malaysia. Udah nilai tukarnya under, paling jelek, udah gitu bayarannya underpaid lagi. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi ini setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa. Menarik. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini di segmen terakhir, mungkin sekaligus closing segmen. Saya ke Pak Indria Samego dulu ya. Ini apakah akan menjadi dilema ya bagi Jokowi karena sudah image-nya sederhana begitu kan, mobil Mercy ditolak begitu ya, kalau bisa menaik apa gitu menterinya. Ini apalagi harus menaikkan gaji menteri begini kan, bertentangan dengan image-nya. Iya, saya kira kalau dibilang dilema terutama dikaitkan dengan Mercedes, iya. Cuma masalah gaji ini kan kalau tidak salah banyak pendengar juga mendukung dengan itu. Yang penting dia tidak memberi kesempatan apapun untuk melakukan berbagai macam abuse of power, gitu. Sehingga yang dia terima itu ya sungguh-sungguh seperti bagaimana PM Singapura itu, berapa PM Singapura terima, nggak ada lagi yang lain-lain. Jadi per bulan, per tahun itu saja. Jadi jelas semuanya. Ya, di sini saya harap gitu, kalau kita bicara good governance harus seperti itu. Baik, silakan Ibu Siti Zuhro. Iya, menurut saya memang tidak mudah menjadi pejabat di era saat ini karena sorotan itu sangat tajam. Oleh karena itu nawaitu dari masing-masing untuk menjadi menteri tadi itu ya. Kalau sudah tahu seperti itu, apalagi presidennya sederhana tadi ya, disebutkan ya memang dia siap untuk menjadi menteri yang harus lebih sederhana dari seorang presidennya. Tidak mungkin kalau dia pakai baju putih lalu kita pakai baju yang sutra-sutra. Ini gitu. presidennya aja mengembalikan gaji katanya dulu kan waktu jadi wali kota. Ini malah minta naik gaji menterinya, gimana coba? Menurut saya kalau itu lain ya, karena ini kalau mau reformasi birokrasi, uang-uang
uang yang dari tadi itu ya, menurut saya mungkin Bang Ihsan Nurdin yang bisa menerangkan detail bagaimana jelimetnya gitu ya. Uang memang secara formal, secara formal dan eksplisit itu kecil gitu ya. Tapi mengapa kok bisa kaya raya sekali gitu? Dari mana? Dari mana Pak Menteri ini begitu selesai 5 tahun luar biasa kan proyek-proyeknya gitu. Nah, ini yang harus dijelaskan. Dan menurut saya harus ke payung hukum lagi bahwa siapapun dinaikkan dengan catatan tidak boleh menjadi komisaris, tidak boleh menjadi ini dan sebagainya. Nah, salahnya sendiri kalau gitu masih mau jadi menteri kan gitu. Baik, silakan nih Bang Ihsanuddin. Dua kawan saya ini adalah kurban dari buruknya sistem penghargaan dan penghormatan terhadap kompetensi. Setuju atau tidak setuju? Ini buruk mereka penghargaan penghormatan pada mereka. Tapi mereka diam. Profesor di negeri ini itu buruk sekali mendapat penghargaan dan penghormatan dari negeri ini. Tapi kayaknya happy-happy saja nih Pak Indria. No. Mereka diam karena mereka ya sudah. Tapi kalau Anda lihat di negara tetangga, bagaimana seorang profesor terima per bulannya, luar biasa dia bisa mengembangkan tridharma perguruan tingginya. Saya ingin mengatakan pada Anda, perekonomiannya juga beda mungkin ya di luar negeri sama di Indonesia. Kalau Anda bilang, bisa disamakan. Kalau Anda bilang beda, Anda lebih kaya kok, Anda lebih hebat kok. Nah, kenapa kemudian Anda bisa bilang beda kalau sementara volume lebih besar? Ini kan persoalan kemauan menghormati dan menghargai. Ya, tingkat kemiskinannya beda lah. Kalau di sini masih banyak orang miskinnya, mungkin di Malaysia. Itu kan kesalahan kebijakan lagi-lagi kalau Anda bilang kemiskinan kayak gitu. Saya bisa buktikan kesalahan kebijakannya. Jadi nggak bisa lagi berargumen kayak gitu karena sistemik berpikirnya. Jadi kalau Anda juga bantah, ini juga beda-beda. Apa kurang hebat tuh yang namanya ternyata negara tetangga bisa lebih hebat dari kita? Jadi cara berpikirnya sekali lagi, komitmen apa yang kita punya dalam rangka membangun negeri ini lebih sehat. Pertama, komitmen sehatkan organisasi pemerintahan, sehatkan organisasi birokrasi. Untuk menunjuk sehatnya organisasi birokrasi dan pemerintahan itu adalah jadikan pemimpin itu sebagai teladan. Ketika pemimpin teladan, salah satu kuncinya adalah bagaimana komitmen-komitmen itu bisa dilaksanakan. Untuk menunjukkan komitmen bisa dilaksanakan, bangun kepercayaan. Ini saya pakai modal sosial nih. Ada komitmen, ada value, ada trust. Untuk bisa seperti itu, jangan merendahkan mereka dengan gaji rendah. Ini kalau menteri minta naik, nanti bawah-bawahnya PNS lainnya juga minta naik pasti. Wajar mereka sudah dapat begitu. Iya, jadi apa? Kita bicara secara nasional, gaji kita ini rendah, ya termasuk menteri. Nah persoalannya, seperti tadi saya katakan, kalau menteri ini ada side effect yang Bung Ihsan bilang makan tuh kehormatan. Tapi kenyataannya di Indonesia kehormatan Indonesia teramat penting. Ya masih banyak orang tidak mendapatkan itu. Tidak makan nggak apa-apa, yang penting dapat yang penting bisa duduk di depan seperti tadi Bung Diaksa Daud. Kalau orang lain antri mau salaman, dia didulukan karena menteri gitu kan. Dan ternyata sebagian besar APBN dan APBD kita sebagian besar teralokasi untuk birokrasi, untuk dana rutin, termasuk yang terbuka sekarang adalah dana untuk perjalanan dinas, dana untuk belanja modal dan sebagainya yang itu bisa tidak transparan gitu. Kata-kata penutup dari saya, negeri ini, bangsa ini sudah menghargai dan menghormati orang berbasis pada kekayaan dan jabatan. Anda mau main apa dengan kata itu? Negeri ini menghormati orang karena kekayaan dan jabatan. Lalu kemudian Anda punya jabatan tapi Anda tidak punya kekayaan. Apa dampaknya? Lihat tuh. Setelah itu nggak ada apa-apanya, rusak. Lalu orang kemudian tidak punya kehormatan setelah itu. Tapi Jokowi nggak pamer kekayaan, juga orang hormat kok. Oke, sekarang Anda tahu berapa kekayaannya? Sekarang Anda bilang tidak kaya, berapa kekayaan? Tahu bukan tidak kaya, penampilannya tidak harus lifestyle seperti orang kaya, justru naik bajai, semua orang malah itu dalam bentuk pencitraan kan? Ya, menteri juga bisa pencitraan seperti itu. Pencitraan. Baik, ini jadi nggak closing nih jadinya saya. Iya, karena Anda ngebantah dengan modal kayak gitu. Gitu loh, faktanya begitu gitu loh. Iya. Ini memang agak gemes ini. Mungkin dilanjutkan lagi deh nanti ya. Ini kita sudah waktunya sudah habis. Terima kasih. Iya, memang dilema sih. Terima kasih Bu Siti, terima kasih Bu Indra, dan pemirsa, ada Pak Berita masih akan terus berlanjut dengan pembahasan lainnya hingga pukul 11 malam nanti. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.